Assalamualaikum Sobat Football United. Ineos Sir Jim Ratcliffe akan atau sudah semakin dekat ini ya menjadi pemilik minoritas dari Manchester United. Ada hal yang menarik di mana disebutkan dan diinformasikan, mungkin Sobat Football United juga banyak mendengar ya, kalau Sir Jim Ratcliffe ini akan diserai tugas mengatur operasional sepak bola. Jadi segala sesuatu yang terkait langsung dengan sepak bola di Manchester United ini akan diurus oleh Sir Jim Ratcliffe. Walaupun buat gue ini masih agak ambigu karena ya keputusan-keputusannya seperti apa? Akankah benar-benar bebas dari Glazer atau seperti apa? Karena Glazer juga dia punya kepentingan ya kan. Tentu saja dia juga ingin sebagai pemilik mayoritas ya valuasi dari klub ini terus naik ya kan. Segala sesuatu komponen dari Manchester United utamanya dari sisi bisnis ini terus bertambah. Dan ini kan ada kaitannya secara langsung dengan prestasi dari Manchester United. Sehingga Glazer akankah membiarkan atau melepas betul-betul 100% keputusan-keputusan terkait dengan sepak bola ke Sir Jim Ratcliffe atau seperti apa, ini masih tanda tanya. Tapi disebutkan kalau Sir Jim Ratcliffe ini akan membawa Paul Mitchell. Paul Mitchell bahkan digadang-gadang ini akan menggantikan John Murtough. Ya kan? Kalau gua melihat CV dari Paul Mitchell, ini dia. Dia memulai dari MK Dons, sempat di Southampton, Tottenham, bagaimana dia lebih ke scouting, memantau gitu ya, dan sempat ke Red Bull Leipzig, di grup Red Bull tuh, sempat ke New York, ke Bragantino, sebelum dia dari tahun 2020 itu ke Monaco sebagai sporting director, dan sempat juga dari 2022 ke 2023 itu menjabat sebagai board member dari Monaco. Tapi per bulan Maret dia ini menyebutkan kalau dia akan cabut dari Monaco karena ada hubungan dengan posisi di Manchester United. Dan kabar yang gue dapatkan memang dia sudah tidak di Monaco lagi. Gue kalau salah tolong dikoreksi ya. Nah, sangat mungkin sih bisa jadi juga dia memang betul akan datang ke Manchester United. Kalau melihat kaliber dari Paul Mitchell, luar biasa sih menurut gue. Salah satu mungkin yang terbaik ya di posisi sporting director atau director of football. Posisi ini sekarang ini kan ditempati oleh John Murtough. Gue pernah mengatakan di video gue yang sebelum-sebelumnya kalau kinerja dari John Murtough semenjak musim lalu menjadi tanda tanya besar menurut gue. Tolak ukurnya dua hal. Nomor satu adalah mendatangkan pemain ya, di mana ada beberapa pemain yang sangat diincar oleh Erik ten Hag lolos tidak bisa didapatkan, artinya lepas, bukan lolos, lepas ya kan. Frankie de Jong, Harry Kane bahkan tanpa percobaan ya kan, itu lepas. Lalu juga bagaimana proses mendatangkannya, timingnya nih. Bahkan sudah di 2 musim panas ini Manchester United sangat minim melakukan pre-season dengan pemain yang baru, yang jumlahnya lebih komplit gitu loh. Sehingga ketika masuk musim kompetisi sama seperti musim lalu dan juga musim ini ya, ada hal adaptasi yang masih harus dikejar oleh para pemain baru. Gak bisa langsung nyetel, dan ini memberikan resiko hasil bahkan yang jelek di awal-awal musim. Musim lalu demikian, musim ini pun juga seperti itu. Melepas pemain pun juga demikian. Musim ini jelas gagal ya kan, melepas Harry Maguire. Bahkan pemain seperti Donny van de Beek pun juga gagal untuk dilepas sampai dengan sejauh ini. Artinya intinya kinerjanya menurut gue belum sekelas untuk klub Manchester United sebesar itu. Sementara Paul Mitchell menurut gue dengan pengalamannya yang lebih besar, yang lebih luas ya, lebih mentereng juga, nampaknya lebih cocok nih untuk di posisi ini. Pertanyaan besarnya adalah ke Erik ten Hag sih menurut gue. Bisa tidak Erik ten Hag bersinergi dengan Paul Mitchell?
Gua melihat ya, Erik ten Hag ini sebelum di Manchester United di Ajax, bagaimana dia bisa luar biasa di Ajax, itu bukan hanya faktor Erik ten Hag saja. Ada Mark Overmars di sana, ada juga Edwin van der Sar, di mana kolaborasi sinergi ketiganya ini sangat solid, sangat bagus, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola secara langsung maupun tidak langsung di Ajax ini bagus tertata. Ujungnya jelas permainan yang luar biasa di atas lapangan. Karena komponen itu di sepak bola modern satu dan yang lainnya sangat sangat penting ya. Nah, terkait dengan Manchester United, apa yang terjadi musim lalu dan juga awal musim ini kan masih banyak ketidakjelasan. Ujungnya jelas kepemilikan Manchester United. Tapi sekarang ini kan semakin lama semakin terang. Nah, maksud gue begini. Sinergi yang sudah terbangun antara Richard Reynolds, John Murtough, dan juga Erik ten Hag, ini kan berkembang gitu loh. Walaupun dengan kualitas yang menurut gue gak bagus-bagus banget. Nah, ini kan yang ingin diperbaikin. Sekarang, senternya tuh akan di mana? Pusatnya tuh akan di mana? Prioritasnya tuh akan di mana? Siapa mensupport siapa? Yang sudah-sudah ya, paling tidak sampai dengan hari ini, gue melihat memang pusatnya itu ada di Erik ten Hag. Segala komponen di klub ini nampaknya memang diarahkan untuk mensupport Erik ten Hag. Which is buat gue ini bagus. Ini yang tidak terjadi di musim-musim sebelumnya. Zamannya David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, you name it lah, termasuk juga Ole Gunnar Solskjaer. Senternya itu bukan di manajer, tapi di klub. Perpanjangan tangan dari manajemen dan lain-lain. Yang sayangnya mereka justru tidak memprioritaskan hal-hal yang terkait dengan sepak bola gitu loh. Baru kali ini kan, arah ini menurut gue lebih benar lah, ya lebih baik dari yang sebelumnya. Sekarang ada kemungkinan akan berganti orang. Paul Mitchell datang ataupun gue nggak tahu, ada juga nama lain yang disebutkan juga akan datang ke Manchester United. Gue lupa siapa tuh. Intinya ada perombakan lah ya. Dan disebutkan juga kalau sebenarnya baik itu Sir Jassim maupun Sir Jim Ratcliffe, mereka semua support nih ke Erik ten Hag. Oke, fine, bagus. Tapi bagaimana penempatan prioritasnya? Yang gue harapkan, yang gue inginkan tetap ada pada Erik ten Hag. Mau itu Paul Mitchell kayak mau nama-nama yang lain. Gue harapkan mereka ada di klub nantinya ya. Kinerja mereka itu mensupport Erik ten Hag. Yang diutamakan adalah Erik ten Hag. Sehingga ya proses yang sudah atau proyek yang sudah dimulai, bahkan sekarang sedang berlanjut ya kan, ini bisa terus berjalan gitu loh. Karena kalau enggak ya yang gue khawatirkan sekali lagi, dengan orang yang baru nanti hubungannya tidak bagus, maka setelahnya akan ada pergantian pelatih lagi, manajer lagi, mulai lagi dari nol. Kenapa kekhawatiran ini gue sampaikan? Karena kalau melihat klub-klub lainnya, contoh PSG, ketika gue nggak tahu direktur football atau sporting direkturnya berganti, mulai pelatihnya juga berganti dan harus bongkar pasang terus. Di klub-klub lainnya juga banyak yang situasinya seperti itu. Ketika posisi direktur sepak bola ataupun sporting director ini berubah, lalu manajernya pun juga ikut diganti yang dianggap sesuai dengan sporting director ataupun football director yang baru. Dan kalau itu terjadi di Manchester United saat ini, yang gue tidak suka adalah atau yang gue tidak ingin adalah prosesnya akan mulai lagi dari nol, di mana pemain-pemain saat ini yang datang ini kan sudah disusun, sudah diatur oleh Erik ten Hag. Pelan-pelan siapa yang datang, siapa yang akan cabut, siapa yang sudah cabut, siapa yang akan didatangkan juga. Ini kan semua sudah diatur gitu loh. Bahkan dengan situasi musim kompetisi yang berjalan. Ini kan tidak mudah. Dan sekali lagi yang gue khawatirkan adalah kalau ini proses ini harus dimulai lagi dari nol, ya waktu kita mundur lagi. Di mana klub lain sudah menata semakin maju ke depan, Manchester United harus mundur lagi. Yang gue sayangkan kenapa harus mundur lagi? Kita ini sekarang sudah, menurut gue sudah ada progres loh ya, sedikit demi sedikit gitu loh. Ya sangat sayang aja sih. Tapi sekali lagi ini masih kekhawatiran gue ya. Sebelum gue tutup, sekali lagi gue menilai Paul Mitchell sosok yang luar biasa, pengalamannya luar biasa,
di posisi sporting director utamanya. Cuman kita lihat saja akankah dia datang ke Manchester United, dan ya prioritas dari kedatangan itu siapa support siapa, itu juga sangat penting di Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.